Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari @olivia_rahma, yaitu untuk operasi kista ganglion, prosedurnya seperti apa? Untuk kista ganglion itu adalah suatu kista atau benjolan berbentuk kantung berisi cairan, yang biasanya cairannya seperti cairan lendir, terutama di daerah lengan, pergelangan lengan sama di daerah jari jemari bagian tangan. Itu biasanya terjadi karena seringnya melakukan tindakan yang repetitif seperti mengetik, menulis, ataupun teman-teman yang suka nge-gym suka melakukan pergerakan di bagian tangan, itu sangat beresiko untuk terjadinya kista ganglion. Nah, untuk prosedural kista ganglion itu ada beberapa tahap pengobatan. Biasanya diawali dengan observasi tanpa dilakukan operasi. Nanti dilihat kalau misalkan tidak ada terasa nyeri, tidak ada gangguan pergerakan dari sendi, itu biasanya bisa tanpa dilakukan operasi. Lalu bila ternyata terjadi nyeri atau jadi pembengkakan, nyeri tersebut terjadi karena benjolannya semakin membesar sehingga dia menekan saraf-saraf dari pergelangan tangan sehingga akan terasa sakit. Itu biasanya akan dilakukan operasi. Untuk operasinya ada dua teknik, ada yang tidak terlalu invasif, ada yang invasif di ruang operasi. Yang tidak invasif itu dengan cara menyedot cairan dari kantung ganglion tersebut, namun sesuai penelitian yang terbaru di atas 90% tindakan dengan melakukan aspirasi atau penyedotan cairan itu beresiko berulang kembali sehingga tidak terlalu disarankan dilakukan tindakan tersebut. Lebih baik kita berlanjut ke tindakan operasi di mana operasi tersebut pasien akan kami tidurkan dengan bantuan dokter anestesi, lalu kita angkat si kantung tersebut dengan menyelamatkan jaringan saraf dan jaringan pembuluh darah yang biasanya menempel dengan kantung tersebut. Sehingga kalau untuk operasinya ada dua teknik, bisa yang tidak invasif dengan yang invasif. Cuman yang melihat dari yang tidak invasif tersebut kemungkinan untuk berulang sehingga disarankannya untuk dilakukan operasi yang invasif. Walaupun untuk tindakan-tindakan invasif pun memiliki angka kambuhan walau tidak sebesar yang tidak invasif, dimana kalau yang invasif sendiri itu hanya kurang dari 20%. Sekian jawaban dari saya, semoga memuaskan. Bila teman-teman mitra kasih memang membutuhkan untuk konsultasi ataupun tindakan untuk kasus-kasus kista ganglion atau benjolan leher atau kasus-kasus benjolan di daerah lain, itu boleh datang langsung ke Poli Bedah Rumah Sakit Mitra Kasih dari Senin sampai Sabtu pagi sampai sore terbuka. Silahkan datang saja langsung untuk konsultasikan keluhan Anda. Terima kasih.